Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi. Pada proses penjelasan kebutuhan nutrisi ini, jika Anda banyak mendapatkan istilah yang sulit untuk dimengerti, Anda bisa menggunakan kamus kesehatan atau kamus keperawatan agar bisa membuka arti atau makna dari istilah yang tidak dimengerti. Kita awali dari yang pertama, yaitu pengertian atau definisi nutrisi. Di sini nutrisi adalah zat-zat gizi atau zat-zat lain yang berhubungan dengan kesehatan maupun penyakit. Termasuk juga di sini nutrisi adalah keseluruhan proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh manusia yang tujuannya adalah untuk menghasilkan energi, di mana energi itu nantinya akan digunakan untuk aktivitas tubuh manusia, baik aktivitas yang kita sadari maupun aktivitas yang tidak kita sadari. Serta satu proses lagi, yaitu proses pengeluaran zat sisa dari proses pengolahan nutrisi tadi atau hasil metabolisme, seperti misalkan pengeluaran feses, pengeluaran urin, ataupun proses pengeluaran keringat. Nah, itu adalah definisi atau pengertian dari nutrisi. Sebelum saya lanjutkan pembahasan mengenai nutrisi, kita sedikit recall tentang sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan di sini nanti adalah salah satu organ yang akan membantu dalam proses pengolahan dari nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Di sini sistem pencernaan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, misalkan proses pengunyahan, penelanan, dan juga percampuran dengan enzim dan zat cair yang ada di dalam tubuh, yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Itu adalah sistem pencernaan. Ini adalah sedikit review mengenai anatomi dari sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan itu diawali dari mulut, gitu ya, kemudian berlanjut ke faring, esofagus, gitu ya, ke lambung, ke usus halus, usus besar, dan nanti sisa hasil proses pengolahan nutrisi salah satunya akan dikeluarkan dalam bentuk feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Ya, ini adalah sedikit recall kembali sebelum kita masuk lebih jauh pada nutrisi. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai status nutrisi. Di dalam poin status nutrisi ini nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Status nutrisi di sini merupakan salah satu parameter yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah seseorang ini secara kebutuhan gizinya itu tercukupi atau tidak. Pemenuhan kebutuhan nutrisinya tercukupi atau tidak. Nah, dari status nutrisi ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama di sini adalah keseimbangan energi. Energi adalah kekuatan untuk kerja. Manusia membutuhkan energi secara terus-menerus untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi energi yang dimiliki oleh manusia ini untuk aktivitas tubuhnya, baik aktivitas yang disadari, ya, ataupun aktivitas yang tidak disadari. Aktivitas yang disadari contohnya misalkan kita berjalan, kita berlari, ya, kita berpikir. Kalau aktivitas yang tidak disadari misalkan kerja-kerja organ yang ada di dalam tubuh kita. Kadang kan ada beberapa kerja organ yang kita tidak bisa menyadarinya, tetapi mereka terus bekerja. Ya, organ-organ di dalam tubuh kita dalam proses bekerjanya itu memerlukan energi. Di sini dalam keseimbangan energi harus ada keseimbangan antara pemasukan energi dengan total pengeluaran energi. Jadi harus sama. Energi yang masuk harus sama dengan total energi yang dikeluarkan atau energi yang digunakan. Kalau tidak, nanti akan ada efek yang ditimbulkan. Ya, efeknya apa? Nanti akan kita pelajari di slide yang berikutnya.
Kita lanjutkan bahasan kita masih mengenai status nutrisi. Di sini kita akan membahas mengenai pemasukan energi. Jadi di sini pemasukan energi merupakan energi yang dihasilkan selama proses oksidasi makanan. Jadi dari makanan yang kita makan ini akan dipecah melalui proses pencernaan ya secara kimiawi menjadi protein, lemak dan juga karbohidrat. Dari protein, lemak, dan karbohidrat akan menghasilkan energi yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh tubuh. Nah, satuan dari energi itu disebut kalori. Ya, jadi ketika suatu saat kita mengalami defisit protein, lemak, atau karbohidrat, atau kita dalam kondisi yang tidak sedang makan, gitu ya, atau dalam kondisi puasa, maka tubuh akan tetap bisa memproduksi oksigen. Caranya adalah dengan memecah glikogen. Ya, glikogen adalah cadangan karbohidrat yang disimpan di dalam hati dan jaringan otot. Ya, jadi kalau misalnya seseorang ada yang melakukan diet, begitu ya, mengurangi porsi makanan, tubuh akan tetap memproduksi energi yang dibutuhkan tubuh pada hari itu. Ketika jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini berkurang, tubuh akan tetap menyesuaikan dengan cara apa? Memecah cadangan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga nanti orang yang mengurangi porsi makanan melalui proses diet akan bisa terjadi penurunan berat badan. Nah, sekarang mengenai pengeluaran energi. Pengeluaran energi merupakan energi yang digunakan oleh tubuh untuk mensupport jaringan dan fungsi-fungsi organ tubuh. Jadi untuk proses aktivitas baik yang kita sadari maupun tidak sadari oleh tubuh kita. Cadangan energi tubuh ini berbentuk senyawa fosfat seperti ATP, ya, adenosin trifosfat. Kebutuhan energi seseorang ini ditentukan oleh BMR-nya atau basal metabolisme rate dan juga aktivitas fisik. Jika nilai pemasukan energi ini lebih kecil dari pengeluaran energi, maka akan terjadi keseimbangan negatif. Artinya akan terjadi proses pengeluaran cadangan makanan, proses pemecahan cadangan makanan. Hal ini akan berakibat pada penurunan berat badan. Biasanya kondisi ini terjadi pada tubuh atau manusia yang mencoba untuk mengurangi porsi makan atau misalkan saat kondisi kita berpuasa. Kemudian sebaliknya, jika pemasukan itu lebih banyak dari proses pengeluaran energi, maka akan terjadi keseimbangan positif. Kelebihan energi akan disimpan di dalam tubuh sehingga bisa terjadi peningkatan berat badan. Makanya tadi di awal di bagian status nutrisi disampaikan bahwa pemasukan energi itu harus sama dengan pengeluaran energi. Jika tidak sama, maka akan ada efeknya. Salah satu efek yang bisa terasa lebih cepat itu adalah peningkatan berat badan. Walaupun nanti juga akan ada efek-efek yang mengikuti, ya, proses-proses penyakit yang bisa mengikuti akibat kelebihan energi yang terjadi secara terus-menerus. Masih tentang status nutrisi, ada salah satu istilah di dalam status nutrisi yaitu basal metabolisme rate. Di sini BMR adalah energi yang digunakan oleh tubuh pada saat istirahat, yaitu untuk kegiatan fungsi tubuh seperti pergerakan jantung, pernafasan, peristaltik, ya, kemudian kegiatan kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita. Di dalam status nutrisi, kita mengenal istilah body mass index. Jadi body mass index ini biasanya digunakan untuk mengetahui kecukupan nutrisi di dalam tubuh kita atau tidak. Atau bisa juga digunakan untuk mengetahui apakah tubuh kita ini dalam kategori berat badan ideal atau tidak. Cara menghitungnya bagaimana? Di sini berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya, interpretasinya bagaimana? Interpretasi kalau misalkan nilai BMI ini kurang dari 18,5, maka status berat badan kita atau status nutrisi kita termasuk kategori kekurangan berat badan. Jadi berat badannya kurang atau kurus begitu ya. Kemudian kalau 18,5 sampai 24,9 ini kategori ideal atau normal. Kemudian kalau 25 sampai 29 ini kelebihan berat badan.
ya, belum obesitas tapi masih lebih, berat badan lebih. Kemudian kalau 30 atau lebih ini sudah dikatakan sebagai obesitas atau kegemukan. Ya, ini adalah salah satu parameter untuk mengetahui apakah kita termasuk berat badan ideal atau tidak, gitu ya. Berat badan ideal atau tidak itu juga menjadi salah satu parameter status nutrisi kita ini tercukupi atau kelebihan atau kurang. Zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita secara garis besarnya atau secara makro di sini adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, ya. Akan kita bahas satu persatu zat-zat gizi ini di slide berikutnya. Kita awali dari yang pertama, yaitu karbohidrat. Di sini karbohidrat merupakan sumber energi utama. Hampir 80% energi dihasilkan dari karbohidrat. Setiap 1 gram karbohidrat ini menghasilkan 4 kilokalori. Karbohidrat yang disimpan di dalam hati dan otot ini berbentuk glikogen dengan jumlah yang sedikit. Glikogen ini adalah sintesis dari glukosa ataupun pemecahan energi selama masa istirahat atau puasa. Kelebihan energi dari karbohidrat ini akan berbentuk asam lemak. Apa saja fungsi karbohidrat di sini? Yang pertama, sebagai sumber energi yang murah. Kemudian, sumber energi utama bagi otak dan saraf kita. Ya, jadi kalau misalkan kita belajar belum sarapan dan makan, biasanya kita kesulitan untuk bisa berkonsentrasi karena di sini salah satu fungsi karbohidrat adalah untuk energi utama bagi otak kita. Kemudian, sebagai cadangan tenaga di dalam tubuh kita. Dan juga sebagai pengaturan metabolisme tubuh untuk efisiensi penggunaan protein dan juga yang paling penting di sini adalah memberikan rasa kenyang. Sumber karbohidrat yang bisa kita dapatkan dengan mudah di sini adalah beras, jagung, kacang, sagu dan juga singkong. Ini sangat mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Zat gizi makro yang berikutnya yang kita butuhkan di dalam tubuh kita adalah protein. Protein di sini berfungsi sebagai pertumbuhan, mempertahankan dan mengganti jaringan tubuh. Setiap 1 gram protein menghasilkan 4 kilokalori. Bentuk sederhana dari protein adalah asam amino. Asam amino ini disimpan di dalam jaringan dalam bentuk hormon dan enzim. Asam amino esensial ini tidak dapat disintesis di dalam tubuh, tetapi harus didapatkan dari makanan. Jenis asam amino esensial diantaranya adalah lisin, triptofan, fenilalanin, dan leucin. Jadi beberapa zat gizi ini memang harus kita konsumsi, ya, dalam bentuk makanan atau dalam bentuk vitamin untuk memenuhi kebutuhan gizi di dalam tubuh kita. Nah, di sini protein ini berfungsi sebagai pertumbuhan, mempertahankan dan mengganti jaringan tubuh. Jadi biasanya pada pasien di rumah sakit ya yang dirawat dengan kondisi post operasi atau ada luka dan sebagainya, biasanya salah satu diet yang dianjurkan adalah tinggi kalori, tinggi protein ya, karena untuk memperbaiki jaringan tubuh akibat proses operasi ataupun luka yang terjadi di dalam tubuh. Fungsi protein di sini salah satunya adalah untuk keseimbangan cairan, yaitu dengan meningkatkan tekanan osmotik koloid dan juga keseimbangan asam. Yang berikutnya adalah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, pengaturan metabolisme, sumber energi di samping karbohidrat dan juga lemak. Kemudian dalam bentuk kromosom, protein ini berperan sebagai tempat menyimpan dan meneruskan sifat-sifat keturunan dalam bentuk gen. Sumber protein ini juga cukup mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Sumber protein kita bagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Di sini protein hewani bisa kita dapatkan dari susu, daging, telur, hati, udang, ikan, kerang, ayam, dan juga yang lain-lain, ya, sumber protein hewani yang lainnya.
Kemudian untuk sumber dari protein nabati di sini bisa kita dapatkan dari jagung, kedelai, kacang-kacangan ya, termasuk kacang hijau, kemudian terigu dan juga sumber dari protein nabati yang lainnya. Yang berikutnya di sini adalah zat gizi makro yang juga dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu lemak. Lemak atau lipid ini merupakan sumber energi paling besar yang didapatkan di dalam tubuh kita. Berdasarkan ikatan kimiawinya, lemak ini dibedakan menjadi lemak murni, yaitu lemak yang terdiri atas asam lemak dan juga gliserol. Yang kedua adalah zat-zat yang mengandung lemak, misalnya fosfolipid, yaitu ikatan lemak dengan garam fosfor, glikolipid, yaitu ikatan lemak dengan glikogen. Fungsi lemak di sini yang pertama adalah memberikan kalori, di mana 1 gram lemak di dalam proses oksidasi di dalam tubuh kita akan memberikan kalori sebanyak 9 kilokalori. Ya, fungsi yang kedua di sini adalah melarutkan vitamin sehingga dapat diserap oleh dinding usus. Kemudian memberikan asam-asam esensial untuk tubuh kita. Sumber lemak di sini bisa kita dapatkan dari lemak nabati dan juga lemak hewani. Lemak nabati ini mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh seperti yang terdapat pada kacang-kacangan, kelapa, dan juga lain-lainnya. Sedangkan lemak hewani di sini banyak mengandung asam lemak jenuh dengan rantai yang cukup panjang di dalam rumus kimiawinya seperti pada daging sapi, kambing, dan juga daging-daging yang lainnya. Yang berikutnya di sini adalah mineral. Mineral adalah elemen anorganik untuk tubuh karena perannya sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Mineral dapat diklasifikasikan menjadi makromineral, yaitu jika kebutuhan tubuh 100 mg atau lebih, sedangkan mikromineral jika kebutuhan tubuh ini kurang dari 100 mg. Termasuk dalam makromineral di sini adalah kalsium dan juga magnesium fosfat. Kemudian yang termasuk dalam mikromineral adalah klorida, sodium, iron, dan juga zinc. Fungsi mineral apa saja? Yang pertama di sini adalah membangun jaringan tulang. Ya, kemudian mengatur tekanan osmotik di dalam tubuh, memberikan elektrolit untuk keperluan otot-otot dan saraf, dan juga membuat berbagai enzim untuk keperluan di dalam tubuh kita. Yang berikutnya di sini adalah vitamin. Vitamin merupakan substansi organik di mana keberadaannya sangat sedikit pada makanan dan tidak dapat dibuat di dalam tubuh, sehingga manusia harus mengkonsumsi vitamin baik yang berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, atau dari vitamin yang sudah diproduksi oleh pabrik. Kemudian vitamin ini sangat berperan dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita karena salah satu fungsinya di sini adalah sebagai katalisator. Untuk klasifikasi vitamin di sini ada vitamin yang larut air dan juga vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut air di sini adalah vitamin B kompleks, B1, B2, B3, B12, folik acid, serta vitamin C. Ya, jadi vitamin ini akan ikut larut dalam proses pembuangan urin di dalam tubuh kita. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak antara lain vitamin A, D, E, dan K. Fungsi vitamin untuk apa saja? Yang pertama di sini pertumbuhan, perkembangan, dan juga pemeliharaan kesehatan. Yang berikutnya adalah air. Air merupakan zat makanan paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Tubuh manusia ini terdiri dari 50-70% air. Ya,
Kebutuhan air ini akan meningkat jika terjadi proses pengeluaran air, misalkan melalui keringat yang berlebihan, muntah, diare, dan juga gejala dehidrasi. Sehingga kita tidak boleh kekurangan air ya, dan kita untuk konsumsi air itu paling tidak 8 gelas per hari atau menyesuaikan dengan berat badan tubuh kita. Semakin berat badan kita berat, kebutuhan air ini akan meningkat. Kita lanjutkan dengan kebutuhan nutrisi berdasarkan tingkat perkembangan. Yang pertama, kita awali dari usia bayi. Ya, usia di mana 0 sampai 12 bulan. Di sini nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi adalah ASI atau air susu ibu. Karena ASI di sini merupakan makanan ideal bagi bayi berusia 1 sampai 6 bulan. Ya, jadi hingga usia 6 bulan bayi ini hanya perlu ASI. Di luar ASI tidak diperlukan. Maka ibu yang mempunyai bayi harus sebisa mungkin bisa memberikan ASI kepada bayinya. Kemudian pada usia 6 sampai 12 bulan ini mulai dikenalkan dengan makanan. Ya, pelan-pelan sampai pada 12 bulan ke atas bayi ini sudah bisa mulai makan makanan orang dewasa. Yang berikutnya pada usia toddler dan preschool. Contoh makanan yang bisa kita berikan adalah susu. Susu bisa diberikan 2 atau 3 kali dalam satu hari. Dalam satu kali minum kira-kira setengah sampai 1 gelas. Kemudian daging 2 kali atau lebih sehari. Kemudian sereal misalkan ataupun roti di sini bisa kita berikan 4 kali atau lebih dalam satu hari. Satu kali pemberian kira-kira setengah hingga 1 potong roti. Kemudian sayur dan buah-buahan bisa kita berikan 4 kali atau lebih dalam satu hari. Pada anak sekolah di sini membutuhkan jumlah yang sama besar dengan penyediaan makanan dasar yang dibutuhkan oleh anak usia preschool. Tetapi di sini kebutuhannya lebih banyak dari anak preschool. Contohnya susu 1 gelas, kemudian daging bisa 6 sampai 8 potong, sayur sepertiga hingga setengah gelas, kemudian roti 1 bisa atau 2 iris gitu ya, sereal setengah sampai 1 mangkok. Nah, ini adalah nutrisi yang bisa kita berikan pada anak usia sekolah, usia berapa? 6 sampai 12 tahun lah kurang lebih. Kemudian yang berikutnya pada usia remaja. Remaja di sini membutuhkan energi untuk kebutuhan mereka dan di dalam makanannya ini membutuhkan susu, daging, sayuran hijau dan juga kuning. Orang tua ini harus dianjurkan memberikan sayur dan buah. Tidak boleh remaja hanya makan makanan tanpa sayur dan buah. Kemudian pada usia dewasa muda ini harus terjadi keseimbangan antara intake makanan dengan jumlah kalori yang keluar. Ya, khususnya pada wanita hamil dan juga menyusui. Pada usia dewasa tengah, di sini intake kalori ini perlu dikurangi, ya, karena ada proses penurunan BMR dan proses pertumbuhan ini juga sudah lengkap dan biasanya aktivitas yang dilakukan juga berkurang. Jadi tidak seaktif pada masa anak-anak maupun pada masa remaja. Jadi lebih banyak mungkin duduk di depan komputer, ya hanya berjalan, ya tidak banyak melakukan proses berlari dan sebagainya karena memang usia sudah dewasa dan mungkin akan lebih banyak melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang seperti pekerjaan di kantor dan sebagainya, sehingga tidak perlu butuh kalori yang banyak ya. Kalau kalorinya dikonsumsi terlalu banyak biasanya akan terjadi proses obesitas. Kemudian penurunan intake ini bertujuan untuk mencegah obesitas. Jadi sudah saya sampaikan ya, agar tidak terjadi obesitas. Kemudian mereka sebaiknya berhati-hati dalam memilih makanan karena proses metabolisme di dalam tubuh ini juga sudah mulai menurun, sehingga kalau tidak dibatasi makanannya, tidak hati-hati memilih makanan, bisa banyak menimbulkan penyakit. Ya, misalkan kolesterol tinggi, diabetes mellitus, dan juga lain sebagainya.
Makanan yang dianjurkan ini adalah makanan rendah lemak, unggas, ikan, kacang, dan telur hanya boleh dikonsumsi 3 kali seminggu. Kalau tadi pada anak-anak bisa dikonsumsi lebih dari sekali atau setiap hari bisa dikonsumsi, tapi pada orang dewasa ini harus mulai dikurangi. Kemudian sayur, buah, sereal, dan roti kasar dapat memenuhi kebutuhan serat dan protein. Tapi ini juga roti ini juga tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Kalau sayur dan buah memang dibutuhkan setiap hari ya, karena vitamin-vitamin itu sumbernya dari sayur dan buah. Pada usia lanjut, di sini sudah terjadi proses perubahan fisiologis seperti kurangnya gigi, kurangnya kemampuan merasa, kemudian mencium yang dapat mempengaruhi proses kebiasaan makan. Proses fisiologis tersebut dapat berpengaruh pada penurunan sekresi dan juga asam lambung, penurunan peristaltik, berkurangnya sirkulasi, menurunkan toleransi glukosa, menurunkan massa tulang gitu ya, ataupun terjadi proses berat badan yang turun, sehingga makanan yang dikonsumsi oleh manula ini harus lebih berhati-hati lagi dibandingkan di usia-usia sebelumnya. Ada beberapa masalah-masalah kebutuhan nutrisi, ada kekurangan nutrisi, kelebihan nutrisi, obesitas, malnutrisi, diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan juga anoreksia. Akan kita bahas satu persatu di slide yang berikutnya. Obesitas di sini merupakan masalah peningkatan berat badan yang mencapai lebih dari 20% berat badan normal atau berat badan ideal. Jadi status nutrisinya ini melebihi kebutuhan metabolisme karena kelebihan asupan kalori dan penurunan dalam penggunaan kalori. Jadi makannya banyak ya, energi yang diperoleh oleh tubuh ini banyak tetapi tidak digunakan oleh tubuh secara maksimal. Gitu ya, misalkan pada orang yang dewasa gitu ya, pekerjaan sehari-hari hanya di depan komputer, duduk gitu ya, bekerja, menulis, mengetik dan sebagainya, makannya banyak ya, berasal dari karbohidrat, lemak dengan kalori yang tinggi tetapi hanya duduk sehingga kalori yang dikeluarkan itu sangat sedikit. Nah, kondisi seperti ini jika terjadi secara terus-menerus dan berlangsung lama akan menimbulkan obesitas gitu ya. Tetapi jika kita makan dalam jumlah yang banyak, energi besar, tapi kita berolahraga gitu ya, kita rutin berolahraga, kita aktivitasnya juga banyak, maka akan terjadi keseimbangan energi. Yang saya sampaikan di awal tadi, pemasukan energi akan sama dengan pengeluaran, maka obesitas ini bisa dicegah. Tetapi jika pemasukan energi ini lebih besar dari pengeluaran, maka yang terjadi adalah obesitas. Yang berikutnya di sini adalah malnutrisi. Malnutrisi di sini merupakan masalah yang berhubungan dengan kekurangan zat gizi pada tingkat sel, ya, atau dapat dikatakan sebagai masalah asupan zat gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gejala umumnya adalah berat badan rendah. Baik berat badan rendah ini didapatkan karena asupan makanan yang sudah cukup tetapi tubuh tidak bisa memproses dengan baik, atau asupan yang memang kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian gejala lain adalah adanya kelemahan otot dan juga penurunan energi, pucat pada kulit, membran mukosa, dan juga konjungtiva, serta gejala-gejala yang lainnya. Yang berikutnya adalah diabetes mellitus. Di sini diabetes mellitus merupakan gangguan kebutuhan nutrisi yang ditandai dengan adanya gangguan metabolisme karbohidrat akibat dari kekurangan insulin atau penggunaan karbohidrat secara berlebihan. Biasanya diabetes mellitus ini menyerang pada usia dewasa muda, dewasa tengah ataupun lansia. Tetapi tren saat ini juga menyerang anak-anak ataupun remaja karena kebiasaan mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan tanpa dibarengi dengan aktivitas yang banyak. Ya, jadi energinya banyak begitu tapi tidak digunakan dalam waktu yang lama, sehingga akan terjadi salah satu masalah yaitu diabetes mellitus ya, selain dari obesitas. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi di sini merupakan keadaan
yang dialami seseorang dalam keadaan tidak berpuasa atau dalam kondisi normal, atau terjadi risiko penurunan berat badan akibat ketidakcukupan asupan nutrisi untuk kebutuhan metabolisme. Ya, biasanya pada orang-orang yang sedang sakit sehingga tidak ada nafsu makan, ya, atau misalkan ada hilang rasa, hilang penciuman, sehingga ada keengganan untuk makan, akhirnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ini berkurang. Tanda klinis yang bisa diamati adalah berat badan ini 10 hingga 20% di bawah berat badan ideal. Ya, kemudian tinggi badan ini di bawah ideal, lingkar kulit trisep lengan tengah kurang dari 60% ukuran standar, kemudian adanya kelemahan dan nyeri tekan pada otot, adanya penurunan albumin serum, dan ada penurunan transferrin. Ini kalau dari hasil pemeriksaan laboratorium. Penyebab dari kekurangan nutrisi apa saja? Yang pertama di sini adalah meningkatnya kebutuhan kalori dan kesulitan dalam mencerna kalori akibat penyakit infeksi atau kanker. Kemudian ada proses disfagia karena kelainan persarafan, kemudian penurunan absorpsi nutrisi akibat penyakit, ya, atau intoleransi laktosa, dan juga ada penurunan nafsu makan, sehingga intake nutrisinya otomatis berkurang. Masalah yang berikutnya di sini adalah kelebihan nutrisi. Kelebihan nutrisi di sini merupakan suatu keadaan yang dialami seseorang yang mempunyai risiko peningkatan berat badan akibat asupan kebutuhan metabolisme ini secara berlebihan. Jadi intake-nya ini sangat berlebihan. Tanda klinis yang bisa kita amati adalah berat badan lebih dari 10% berat badan ideal. Kemudian obesitas ini ketika berat badannya ini lebih dari 20% berat badan ideal. Kemudian ada lipatan kulit trisep lebih dari 15 mm pada pria dan 25 mm pada wanita. Kemudian ada juga jumlah asupan yang berlebihan dan aktivitas tubuh yang menurun. Yang berikutnya adalah anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa di sini merupakan penurunan berat badan secara mendadak dan berkepanjangan, ditandai dengan adanya konstipasi, pembengkakan badan, nyeri abdomen, kedinginan, letargi, dan juga kelebihan energi. Untuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi apa saja? Yang pertama di sini adalah pengetahuan, kemudian prasangka, kebiasaan, kesukaan, dan juga ekonomi. Akan kita bahas satu persatu di slide yang berikutnya. Yang pertama di sini adalah pengetahuan. Jadi rendahnya pengetahuan tentang manfaat makanan bergizi dapat mempengaruhi pola konsumsi makan. Ya, kemudian hal ini dapat disebabkan oleh kekurangan informasi sehingga dapat terjadi kesalahan dalam proses pemenuhan kebutuhan gizi. Ya, jadi pengetahuan ini cukup penting ya agar badan kita menjadi sehat dengan asupan gizi yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah prasangka. Prasangka buruk terhadap beberapa jenis bahan makanan yang bernilai gizi tinggi dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Ya, misal di beberapa daerah, tempe yang merupakan sumber protein yang baik dan murah, tetapi tidak digunakan sebagai bahan makanan sehari-hari karena masyarakat menganggap bahwa mengkonsumsi tempe dapat merendahkan derajat mereka. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kemudian kebiasaan, adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu dapat juga mempengaruhi status gizi. Misalnya di beberapa daerah ini terdapat larangan makan pisang dan pepaya bagi para gadis remaja. Ada pula larangan makan ikan bagi anak-anak karena ikan dianggap dapat menyebabkan cacingan. Jadi kebiasaan sehari-hari yang ada di daerah-daerah tertentu gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi pola pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Kesukaan.
ya. Jadi kesukaan yang berlebihan terhadap satu jenis makanan dapat mengakibatkan kurangnya variasi makanan, sehingga tubuh tidak memperoleh zat-zat gizi yang dibutuhkan secara cukup. Padahal dalam proses kita makan, kita harus mendapatkan paling tidak beberapa zat gizi makro yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Untuk bisa mendapatkan zat gizi makro tersebut, kita harus makan beraneka ragam makanan. Tidak boleh hanya yang disukai saja. Kemudian, kesukaan dapat mengakibatkan banyak terjadi kasus malnutrisi, biasanya pada anak-anak ataupun remaja, karena asupan gizinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, biasanya remaja suka mengikuti tren gitu ya. Sekarang makanan ini yang lagi ngetren apa, yaitu yang dimakan, tanpa memperhatikan kebutuhan nutrisinya di dalam tubuh sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah ekonomi. Ya, status ekonomi dapat mempengaruhi perubahan status gizi. Penyediaan makanan bergizi membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga perubahan status gizi dipengaruhi oleh status ekonomi. Dengan kata lain, orang yang status ekonominya kurang biasanya memang kesulitan dalam penyediaan makanan bergizi. Sebaliknya, orang dengan status ekonomi yang cukup ya akan lebih mudah untuk menyediakan makanan yang bergizi. Walaupun sebenarnya makanan yang bergizi juga tidak harus mahal gitu ya. Banyak makanan murah yang bisa kita konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Tetapi pada kondisi ekonomi orang yang sama sekali tidak bisa membeli makanan, nah ini akan sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan gizinya. Kita berlanjut pada asuhan keperawatan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kita lanjutkan dengan pengkajian. Jadi pada asuhan keperawatan di format pengkajian ada bagian pola nutrisi. Nah, pola nutrisi di situ bisa kita gunakan untuk bisa mengetahui masalah perawatan yang kaitannya dengan nutrisi pada pasien atau tidak. Hal-hal yang perlu kita isikan di situ biasanya terkait dengan yang pertama adalah pengukuran tinggi badan, berat badan, dan juga pengukuran antropometri. Kemudian tes laboratorium ya yang bisa kita masukkan di situ, misalkan ada permintaan tes laboratorium dari dokter, kemudian bagaimana riwayat diet dan kesehatan pasien, bagaimana pola makan di rumah kita kaji sesuai dengan format. Kemudian kita juga harus mengobservasi secara klinis bagaimana status nutrisi pasien, misalkan postur dan juga pemeriksaan fisik head to toe yang ada kaitannya dengan status nutrisi. Ada beberapa masalah keperawatan yang bisa kita angkat menjadi diagnosa dalam pola nutrisi di sini. Yang pertama adalah resiko defisit nutrisi, kemudian defisit nutrisi, obesitas, ya, kesiapan peningkatan nutrisi, berat badan lebih, resiko berat badan lebih, gangguan menelan, dan juga yang lain-lain ya. Kita bisa mengangkat masalah-masalah ini jika memang ada data subjektif dan objektif yang mendukung dan terjadi pada pasien. Selanjutnya di bagian perencanaan kita harus merencanakan beberapa intervensi keperawatan yang tujuannya ini adalah klien ini akan kembali dalam 10% rentang berat dan juga tinggi badan yang baik. Jadi pasien ini mendapatkan berat badan yang ideal. Kemudian klien akan mempertahankan keseimbangan cairan dan juga nutrisi yang diperoleh. Kemudian tidak ada komplikasi dari terapi diet yang diberikan. Ini adalah tujuan yang harus kita capai ketika kita membuat perencanaan tindakan keperawatan pada pola nutrisi. Implementasi apa saja yang bisa kita berikan pada pasien? Implementasi ini menyesuaikan dengan perencanaan. Beberapa contoh implementasi yang bisa kita berikan kepada pasien dengan gangguan pola nutrisi di sini adalah memberikan makan oral. Kita bisa membantu pasien memberikan makan atau menyuapi pasien. Kemudian bisa memberikan konseling gizi pada klien dan keluarga. Kemudian memberikan nutrisi enteral lewat nasogastric tube. Kemudian juga kita bisa memberikan nutrisi parenteral. Untuk evaluasi,
ini harus dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Tujuannya untuk mengevaluasi intervensi yang diberikan perawat ini sudah bisa mencapai target luaran yang ditetapkan atau tujuan perencanaan tindakan yang ditetapkan atau belum. Ya, jadi evaluasinya harus terus-menerus sampai pasien ini pulang gitu ya dari rumah sakit atau sampai pasien ini dalam kondisi yang sudah membaik. Terima kasih sudah mendengarkan mulai dari slide yang pertama hingga terakhir. Jika ada banyak istilah yang tidak dimengerti, saudara bisa menggunakan kamus kesehatan ataupun kamus keperawatan untuk melihat definisi atau arti dari istilah yang tidak dimengerti tadi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.